Bongkar habis, cincin Nabi Sulaiman alat kuantum, hoax atau fakta? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi gengs, lo, gue, kita semua. Gapai kanan, gapai kiri, salam tempel buat para sultan dan sultana tongkrongan. Buat para raja dan ratu rebahan, buat yang lagi di warnet, di kosan, di sawah, di kantor, atau yang lagi jongkok di pinggir jalan, sambil nungguin bakso lewat, gue Agam, channelnya Agama CID. Lagi pada di mana nih? Gue sendiri sih lagi di Aceh, cuaca lagi panas-panasnya. Tapi tenang, kepala gue adem ayem tentrem, karena gue mau ngajak lo semua ngobrol santai tapi penting. Penting banget, lebih penting dari pertanyaan ayam apa dulu yang ada di muka bumi. Atau kenapa Indomie nggak pernah kehabisan stok. Nah, bayangin situasi ini. Lo lagi nongkrong di warung kopi, pesen es teh manis atau kopi susu kekinian, perut udah keroncongan berat karena puasa. Angin sore semilir-semilir. Bau sate Padang mulai nyerang hidung. Bau gorengan juga mulai bikin air liur meler. Mata lo setengah merem, badan lemes, otak udah mulai lemot. Terus tiba-tiba, handphone lo bunyi notif YouTube. Ada video viral dengan judul yang bikin lo tiba-tiba melek. Terbongkar! Cincin Nabi Sulaiman ternyata alat kuantum. Hubungannya dengan CERN dan AI. Waduh, apa-apaan nih? Kok bisa cincin Nabi? Alat kuantum, CERN, AI. Ini kayak resep masakan aneh. Campur Nabi, campur sains, campur konspirasi, diaduk pakai tangan, jadilah video durasi 34 menit 58 detik yang bikin orang pada mikir. Loh, jangan-jangan bener ya? Tapi tunggu dulu. Bro and sis, sebelum lo termakan sama omongan yang belum tentu jelas juntrungannya, mending lo dengerin dulu gue. Karena di episode kali ini, gue bakal bongkar habis video itu sampai ke akar-akarnya. Kita bedah dalil Qur'annya, kita bedah sainsnya, kita bedah sejarahnya, kita bedah bukti nyatanya, dan yang paling penting, kita kasih logika-logika sederhana yang bisa dipahami sama anak SD sekalipun. Ini bukan video biasa, ini video perang. Perang melawan hoax, perang melawan konspirasi liar, perang melawan orang-orang yang suka mengait-ngaitkan agama dengan hal-hal aneh tanpa dasar yang jelas. Gak lucu bro, jangan sampai iman lo goyah, cuman gara-gara nonton video yang judulnya sensasional doang. Oke, sebelum gua mulai, prosedur tetap, klik like dulu bro, like-nya sampai tombolnya minta ampun, sampai merah padam, sampai nangis kebelet. Terus, buat yang belum subscribe, mending subscribe dulu. Gratis kok, nggak dipungut biaya. Kalau lo subscribe, insya Allah berkah. Terus, share video ini ke grup WhatsApp keluarga, grup tongkrongan, grup arisan, grup manapun. Bilang sama mereka, nonton ini dulu. Ada yang mau ngeledekin video konspirasi, lucu tapi berbobot. Kalau lo nggak like, gue doain nanti pas buka puasa, lauknya cuma pakai garam doang. Nggak pakai sambel, nggak pakai kecap. Haha, oke gaspol. Oke gaspol, kita mulai pembahasan video yang durasi 34 menit 58 detik. Itu apa yang sebenarnya video itu omongin? Dengerin nih, gue kasih ringkasan dulu apa isi video viral itu. Biar lo yang belum nonton juga paham. Jadi begini, alur ceritanya versi mereka ya. Pertama, mereka mulai dengan pertanyaan filosofis. Pernah nggak sih lo ngerasa garis waktu manusia itu aneh? Maksudnya, kita butuh ribuan tahun buat nemuin listrik. Butuh ribuan tahun buat nemuin lampu. Tapi tiba-tiba, 3000 tahun yang lalu, di Yerusalem, ada seorang nabi bernama Sulaiman yang bisa menguasai dunia, dan bukan menguasai pakai pedang, bukan pakai pasukan perang, tapi katanya, dia menguasai dunia karena pemahaman tentang atom yang super canggih. Lebih canggih dari NASA, lebih canggih dari Elon Musk. Kedua, mereka ngomongin cincin. Nah, ini dia inti masalahnya, cincin Nabi Sulaiman. Yang sering kita dengar dalam cerita-cerita Islam. Katanya, bukan perhiasan biasa. Bukan. Itu adalah kutipan langsung dari mereka quantum hardware, pengendali frekuensi dimensi jin. Keren kan? Kedengarannya kayak lagi bahas gadget terbaru dari Apple, tapi versi zaman bahula. Ketiga, mereka bilang jin itu bukan makhluk mitos, bukan dongeng sebelum tidur. Jin itu adalah entitas plasma. Entitas plasma itu apa? Plasma dalam fisika adalah wujud zat keempat setelah padat, cair, dan gas. Contohnya api, listrik, kilat. Nah, katanya, jin itu makhluk dari plasma, dan Nabi Sulaiman bisa memaksa mereka kerja paksa pakai resonansi suara dari cincinnya. Keempat, pembangunan Baitul Maqdis
atau Masjidil Aqsa. Katanya, bangunan megah itu nggak dibangun pakai palu, pakai pahat, pakai tenaga manusia biasa. Nggak, dibangun pakai manipulasi, gravitasi. Angkat batu-batu besar cuma pakai suara, pakai getaran, pakai kekuatan pikiran, kayak adegan di film-film superhero. Kelima, mereka bilang, setelah Nabi Sulaiman wafat, ilmu canggih ini sengaja disembunyikan, dihapus dari sejarah manusia. Tapi sekarang, rahasianya mulai bocor. Gadget-gadget kita, HP, laptop, internet, itu katanya mirip sama cara kerja cincin Sulaiman. Dan yang lebih serem, jin-jin yang dulu di penjara, katanya udah mau pada kabur. Dimensi mulai bocor, kiamat udah deket. Gimana? Keren gak tuh ceritanya? Kayak sinetron religi campur, film kejuan science fiction, Hollywood. Tapi bro, gue mau kasih tahu sesuatu. Ini semua omong kosong. Ini gorengan teori. Panas, panas, renyah, kriuk-kriuk. Tapi pas lo gigit, dalamnya angin semua. Gak ada isinya. Gak ada nutrisinya buat otak lo. Gue tegur dengan tegas. Jangan pernah percaya sama teori-teori liar kayak gini. Karena bisa bikin lo jadi orang yang suudzon sama sejarah. Bisa bikin lo takut sama teknologi. Bisa bikin lo jadi paranoid. Dan yang paling bahaya, bisa bikin lo jadi jauh dari ajaran Islam yang lurus dan benar. Sekarang, gue bakal bongkar satu persatu. Bantahan dari sisi agama, bantahan dari sisi sains, bantahan dari sisi sejarah, dan bantahan dari sisi logika. Oke, kita mulai dari yang paling fundamental dulu. Agama Islam, karena ini yang paling penting. Jangan sampai lo, sebagai orang Islam, malah lebih percaya sama YouTube daripada sama Quran dan hadis. Pertama, soal kekuasaan Nabi Sulaiman. Dalam Al-Quran, ada satu surat yang namanya Surat An-Naml, ayat 15-44. Coba lo baca, atau lo dengerin gue jelasin. Di situ Allah cerita tentang Nabi Sulaiman, bahwa beliau dikaruniai kemampuan luar biasa. Bisa ngerti bahasa burung, bisa ngendaliin angin, dan punya pasukan dari kalangan manusia, jin, dan burung. Tapi pertanyaannya, dari mana semua kekuasaan itu datang? Dari cincin? Atau dari Allah? Jawabannya jelas banget. Dari Allah. Itu adalah mukjizat. Mukjizat itu apa? Mukjizat itu kejadian luar biasa yang Allah kasih kepada nabinya sebagai bukti kenabian. Bukan teknologi buatan manusia. Bukan hardware. Bukan gadget. Bukan alat kuantum. Ulama besar, Ibnu Katsir, dalam tafsirnya yang terkenal, menjelaskan bahwa jin itu nurut sama Nabi Sulaiman karena perintah Allah, bukan karena cincin. Jin itu takut sama Allah, bukan takut sama frekuensi cincin. Kedua, soal hadis. Dalam hadis riwayat Bukhari, disebutkan bahwa Nabi Sulaiman pernah berdoa, "Ya Allah, berikanlah aku kerajaan yang tidak akan dimiliki oleh seorang pun setelahku." Allah mengabulkan doa itu. Itu artinya, kekuasaan Sulaiman adalah anugerah doa, anugerah ketakwaan, anugerah kedekatan dia dengan Allah. Bukan karena cincin. Ketiga, soal jin itu plasma. Ini nih yang sering disalahpahami. Dalam surat Al-Hijr ayat 27, Allah bilang, "Dan jin telah kami ciptakan sebelumnya dari api yang sangat panas." Ada juga ayat lain yang bilang, dari nyala api tanpa asap. Nah, orang-orang yang suka konspirasi, mereka baca ayat ini, terus mereka bilang, "Nah, kan, jin dari api itu plasma. Jadi, jin itu makhluk plasma." Salah besar, bro. Ini yang namanya tafsir literalis buta. Memang secara fisik, api itu plasma. Tapi yang perlu lo paham, jin itu makhluk gaib. Gaib artinya tidak bisa dilihat oleh mata biasa, tidak bisa diukur dengan alat ukur manusia, tidak bisa ditangkap dengan sensor. Kalau jin itu beneran plasma fisik, berarti ilmuwan bisa menangkap jin dengan kamera termal, bisa ngukur suhu jin pakai termometer, bisa ngelihat jin pakai mikroskop. Tapi nyatanya, nggak ada kan? Imam Al-Ghazali, seorang ulama besar yang dijuluki Hujatul Islam, pembela Islam, dalam kitab fenomenalnya, Ihya Ulumuddin, beliau mengingatkan, agar kita jangan mencampur adukan antara urusan gaib dengan rasio manusia yang berlebihan. Kalau kita paksakan, kita bisa tergelincir ke dalam bid'ah, atau malah ke dalam kekufuran. Keempat, soal cincin itu sendiri. Dari sumber sejarah Islam, cerita tentang cincin Sulaiman itu memang ada. Tapi ceritanya bukan tentang alat kuantum. Ceritanya tentang ujian. Ada riwayat yang mengatakan bahwa cincin Sulaiman sempat dicuri oleh jin yang bernama Sakhar. Jin itu memakai cincin tersebut dan duduk di singgasana Sulaiman, sehingga orang-orang mengira
Dialah Sulaiman yang asli, tapi itu hanya sementara. Itu adalah ujian dari Allah untuk Sulaiman. Akhirnya, setelah Sulaiman bertobat dan bersabar, Allah kembalikan kekuasaan itu kepadanya. Jadi, intinya, cincin itu adalah simbol kekuasaan, bukan sumber kekuasaan. Perbedaan ini penting banget buat dipahami. Ibaratnya, cincin itu kayak mahkota raja. Mahkota bukan sumber kekuasaan raja. Sumber kekuasaan raja adalah kedaulatan dan rakyat yang mendukungnya. Mahkota cuma aksesoris. Gue tambahin nih, biar lebih greget. Bayangin lo punya cincin yang katanya bisa ngendaliin jin, terus lo coba pakai, lo suruh jin, "Hai jin, ambilin gorengan dong." Apakah jin bakal nurut? Nggak bro, jin cuma nurut sama perintah Allah, bukan sama cincin. Kalaupun ada jin yang nurut, itu karena Allah izinkan, bukan karena cincinnya. Jadi, jangan salah paham. Sekarang kita masuk ke dunia sains, dunia yang katanya mereka gunakan buat membangun teori ini. Tapi, gue curiga, mereka cuma dengar kata kuantum di film-film, terus dipakai asal-asalan. Pertama, lo harus tahu, apa itu fisika kuantum? Gue jelasin pakai bahasa yang paling sederhana. Bayangin, lo lagi main game. Dunia lo sehari-hari itu kayak dunia game level 1. Aturannya jelas. Benda jatuh ke bawah, kalau lo lempar batu, batu bakal nempuh lintasan melengkung. Kalau lo tabrakin mobil, mobil bakal penyok. Itu fisika klasik. Nah, fisika kuantum itu dunia game level, bos. Dunia yang super kecil. Lebih kecil dari atom. Di dunia ini, aturannya kacau balau. Partikel bisa berada di dua tempat sekaligus, superposisi. Dua partikel yang terpisah jarak jauh bisa saling mempengaruhi secara instan, entanglement. Benda bisa jadi gelombang, gelombang bisa jadi benda dualitas gelombang partikel. Bahkan Albert Einstein, jenius paling top sepanjang masa, aja bilang, quantum mechanics is spooky action at a distance. Mekanika kuantum itu aksi hantu yang jarak jauh. Tapi, kata hantu di sini adalah kiasan bro. Bukan berarti fisika kuantum itu urusan jin, setan, atau makhluk halus. Itu cuma cara Einstein ngomong. Aneh banget sih ini, gak masuk akal. Kedua, soal cincin kuantum. Dalam fisika kuantum, untuk bikin benda yang bisa memanfaatkan efek kuantum, lo butuh kondisi yang super ekstrem. Lo butuh suhu mendekati 0, mutlak minus 273 derajat Celcius. Lo butuh ruang hampa udara. Lo butuh isolasi sempurna dari getaran luar. Itu sebabnya, komputer kuantumnya Google atau IBM, itu ukurannya sebesar ruangan, pakai kabel ribuan, dan didinginin pakai helium cair. Pertanyaan gue, cincin Nabi Sulaiman itu terbuat dari apa? Emas, perak, atau tembaga? Emas itu penghantar listrik yang bagus, tapi bukan superkonduktor. Superkonduktor itu bahan yang bisa menghantarkan listrik tanpa hambatan sama sekali, pada suhu tertentu. Cincin biasa, pada suhu ruang, nggak akan pernah jadi perangkat kuantum. Mau lo doain shalawat berapa ribu kali pun, secara fisika, dia tetap cincin biasa. Ketiga, soal jin plasma dan frekuensi. Mereka bilang jin sensitif sama frekuensi tertentu, terus cincin Sulaiman bisa ngeluarin frekuensi itu. Lo tahu nggak? Di dunia ini, ada jutaan frekuensi. Radio, televisi, wifi, sinyal handphone, semuanya pakai frekuensi. Kalau jin beneran sensitif sama frekuensi, pasti kehidupan kita sehari-hari bakal kacau balau. Karena jin-jin pada kalang kabut kemana-mana. Setiap kali lo nelpon, jin di sekitar lo pada kesamber frekuensi. Tapi nggak pernah ada laporan kan? Gue tambahin materi nih, yang jarang dibahas orang. Di dunia sains, ada ilmu yang namanya akustik, ilmu tentang suara, dan cymatics, ilmu tentang pola getaran. Eksperimen cymatics emang bener. Kalau lo taruh pasir di atas plet logam, terus lo getarin pakai suara tertentu, pasirnya bakal membentuk pola-pola geometris yang indah. Tapi, itu efek fisika biasa. Getaran suara merambat lewat plat, platnya bergetar, pasirnya bergeser ke titik-titik tertentu yang tidak bergetar not. Itu semua bisa dijelaskan pakai rumus matematika. Bukan karena ada jin yang ngatur pola pasir, bukan karena ada portal dimensi yang kebuka. Terus, soal akustik levitasi ngangkat benda pakai suara. NASA dan beberapa universitas emang udah berhasil ngangkat benda-benda kecil pakai gelombang suara. Tapi, benda yang bisa diangkat itu ukurannya milimeter bro, biji-bijian, tetesan obat, partikel kecil. Coba lo bayangin, mau ngangkat batu segede gajah pakai suara, butuh energi yang besarnya mungkin setara sama bom nuklir. Nggak masuk akal. Jadi, dari sisi sains,
klaim-klaim mereka itu nggak berdasar dan nggak masuk logika. Oke, kita lanjut ke bagian yang paling epik dari video itu. Jin, arsitektur. Mereka bilang, jin-jin itu jadi arsitek dan tukang bangunan. Mereka membangun Baitul Maqdis dengan teknologi canggih, potong batu pakai laser suara, angkat batu pakai levitasi, bahkan ada yang bisa manipulasi ruang waktu. Terus, ada juga jin yang jadi penyelam. Ngambil mutiara dan material berharga dari dasar laut. Terus, ada satu tokoh yang disebut Asif bin Barkhia. Ini adalah salah satu orang soleh di masa Nabi Sulaiman. Dalam video itu, dikatakan Asif bisa memindahkan singgasana Ratu Balkis dari Yaman ke Yerusalem dalam sekejap mata, menggunakan quantum deconstruction. Katanya, benda itu diurai jadi partikel-partikel kecil, dikirim lewat dimensi lain, terus dipasang lagi di tempat tujuan. Kayak teleportasi di film Star Trek. Keren, ya? Tapi, sekali lagi, gue bilang, salah besar. Dari sisi Islam, begini ceritanya. Dalam surat An-Naml ayat 40, Allah cerita, ketika Nabi Sulaiman butuh singgasana Ratu Balkis, dia tanya ke para pembesarnya, siapa di antara kalian yang bisa membawa singgasana itu kemari sebelum mereka datang menyerahkan diri? Lalu, Ifrit dari golongan jin berkata, aku bisa membawanya kepadamu sebelum engkau berdiri dari tempat dudukmu. Tapi Nabi Sulaiman gak pakai tawaran jin. Lalu, seorang yang memiliki ilmu dari kitab para ulama tafsir bilang, itu adalah Asif bin Barkhia. Berkata, aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip. Dan terjadilah, singgasana itu pindah dalam sekejap. Nah, perhatikan poin pentingnya. Asif bin Barkhia, pindahin singgasana bukan pakai teknologi kuantum, tapi pakai doa, pakai ilmu dari kitab Allah, pakai nama Allah yang agung. Itu yang disebut karomah. Karomah adalah kejadian luar biasa yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang soleh sebagai penghormatan. Bukan karena mereka jago fisika kuantum. Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa Asif bin Barkhia itu adalah seorang yang sangat soleh, hafal kitab-kitab Allah, dan doanya mustajab. Dia memohon kepada Allah dengan menyebut namanya yang paling agung, dan Allah mengabulkan permohonannya. Dari sisi sains, gue mau tanya, kalau benar ada teknologi quantum deconstruction, kenapa sampai sekarang nggak ada yang nemu? Kenapa NASA dan SpaceX masih pakai roket yang ribet buat ngirim barang keluar angkasa? Padahal, lebih gampang, tinggal urai aja pesawatnya jadi partikel, terus kirim ke Mars, terus pasang lagi di sana. Nggak perlu bahan bakar, nggak perlu waktu berbulan-bulan. Tapi kan nggak ada bro, karena itu cuma hayalan. Gue tambahin lagi nih. Biar lo makin paham, ada perbedaan fundamental antara mukjizat Nabi dan teknologi manusia. Mukjizat itu kerjanya instan, nggak pakai alat, dan hanya terjadi atas izin Allah. Teknologi itu butuh proses, butuh alat, butuh energi, dan bisa dipelajari siapa saja. Nabi Musa belah laut pakai tongkat, itu mukjizat. Manusia bikin kapal selam, itu teknologi. Dua hal yang berbeda, jangan dicampur aduk. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling disukai sama para penggemar konspirasi. Grand Erasure, atau penghapusan besar-besaran. Menurut video itu, setelah Nabi Sulaiman wafat, ada kekuatan gelap yang sengaja menghapus semua pengetahuan tentang teknologi canggih ini. Manusia dibuat bodoh dan primitif selama ribuan tahun. Semua memori tentang kejayaan masa lalu dihapus. Lalu, ribuan tahun kemudian, muncullah Satria Templar Knight Templar. Ini adalah ordo Satria Kristen yang ikut perang salib. Mereka katanya menggali di bawah reruntuhan kuil Sulaiman di Yerusalem pada tahun 1118 Masehi. Dan apa yang mereka temukan bukan harta karun biasa, tapi hardware peninggalan Sulaiman. Teknologi kuantum itu sendiri. Dengan teknologi itu, mereka jadi kaya raya dalam semalam. Mereka punya kekuatan luar biasa. Tapi, kekuatan ini bikin iri para penguasa Eropa. Akhirnya, Raja Philip IV dari Perancis bekerja sama dengan Paus, menangkap dan membantai para Satria Templar pada hari Jumat, tanggal 13 Oktober tahun 1307. Konon, inilah asal-muasal mitos Friday the 13th sebagai hari sial. Tapi cerita nggak berhenti di situ. Video itu juga ngaitin dengan CERN. CERN adalah organisasi riset nuklir terbesar di dunia, di perbatasan Prancis dan Swiss. Mereka punya mesin raksasa bernama Large Hadron Collider LHC. Bentuknya melingkar sepanjang 27 km, jauh di bawah tanah. Nah, video itu bilang, bentuk LHC yang melingkar itu sengaja dibuat mirip dengan bentuk cincin Sulaiman. Tujuannya untuk membuka veil
atau tirai dimensi ketujuh. Mereka ingin berkomunikasi dengan dimensi lain, mungkin dimensinya jin. Dan sebagai bukti, mereka tunjuk patung Dewa Siwa yang Nari Nataraja yang ada di depan gedung CERN. Patung itu, kata mereka, adalah pengakuan bahwa CERN ingin membuka dimensi penghancuran kayak Dewa Siwa. Gila kan? Ini mah udah masuk ranah film horor, thriller. Tapi gue bakal bongkar semua omong kosong ini satu persatu. Pertama, soal Satria Templar. Memang benar, Satria Templar itu kaya raya. Tapi sumber kekayaan mereka bukan dari gali harta karun Sulaiman. Mereka kaya karena sistem perbankan yang mereka ciptakan. Para peziarah yang mau ke Tanah Suci bisa titip uang di Eropa, dapat cek, terus mencairkannya di Yerusalem tanpa harus bawa uang tunai yang rawan dirampok. Itu adalah inovasi finansial yang sangat maju untuk zamannya. Mereka juga punya banyak tanah dan properti di seluruh Eropa. Sejarawan sekaliber Barbara Frail, yang mendapat akses ke arsip rahasia Vatikan, menulis bahwa kejatuhan Satria Templar lebih karena intrik politik dan ekonomi. Raja Philip keempat dari Prancis punya utang yang sangat besar kepada Templar. Daripada bayar utang, dia lebih milih nangkep dan ngebantai mereka, lalu merampas harta mereka. Itu motifnya. Bukan karena takut mereka punya kekuatan kuantum. Kedua, soal CERN. CERN itu didirikan bukan oleh para penyembah setan atau konspirator rahasia. CERN didirikan oleh 12 negara Eropa setelah Perang Dunia Kedua, dengan tujuan mulia memajukan ilmu pengetahuan untuk perdamaian. Mereka ingin menyatukan ilmuwan dari berbagai negara, termasuk negara yang tadinya musuh, untuk bekerja sama memahami alam semesta. Large Hadron Collider LHC adalah akselerator partikel terbesar di dunia. Fungsinya untuk menabrakkan partikel-partikel subatomik dengan kecepatan mendekati cahaya, supaya ilmuwan bisa mempelajari apa yang terjadi pada saat awal setelah Big Bang. Mereka berhasil menemukan partikel Higgs boson pada tahun 2012 yang membuktikan teori tentang asal-usul massa partikel. Penemuan ini dipublikasikan di jurnal ilmiah bergengsi, kayak Physical Review Letters, dan bikin ilmuwan yang terlibat dapat hadiah Nobel. Ketiga, soal bentuk cincin. Alasan kenapa LHC berbentuk cincin itu sederhana. Bukan karena mistis. Fisikawan pengen partikel bergerak secepat mungkin dan ditabrakkan di titik-titik tertentu. Bentuk cincin memungkinkan partikel diputar terus-menerus, dipercepat setiap putaran, sampai mencapai energi yang diinginkan. Bentuk lurus juga bisa, tapi bakal butuh panjang yang luar biasa untuk mencapai energi yang sama. Jadi, ini murni pertimbangan teknik dan fisika, bukan karena niru-niru cincin Sulaiman. Keempat, soal patung Siwa. Patung Siwa Nataraja itu adalah hadiah dari pemerintah India untuk CERN pada tahun 2004. Kenapa India ngasih patung Siwa? Karena dalam filsafat Hindu, tarian Siwa melambangkan siklus kosmik penciptaan dan penghancuran alam semesta. Konsep ini sangat relevan dengan apa yang dipelajari di CERN, yaitu asal-usul alam semesta. Jadi, itu adalah simbol penghargaan budaya dan filosofis, bukan ritual pemujaan setan. India bangga dengan warisan budayanya, dan mereka share ke dunia lewat CERN. Gua tambahin, kalau lo masuk ke website resmi CERN Home, CERN, lo bakal lihat semua publikasi ilmiah mereka, semua data penelitian mereka, semua penjelasan tentang apa yang mereka lakukan, semuanya transparan. Gak ada yang ditutup-tutupin, gak ada ritual rahasia, gak ada pemanggilan jin. Ini ilmu pengetahuan, bro. Oke, kita masuk ke bagian yang paling dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Modern Echo, atau Gema modern. Video itu bilang, sekarang ini kita hidup di era di mana teknologi kuno itu mulai muncul lagi dalam bentuk baru. Mereka ngomongin beberapa hal. Pertama, soal Mandela Effect. Lo pernah dengar istilah ini? Mandela Effect adalah fenomena ketika sekelompok besar orang memiliki ingatan yang salah tentang suatu peristiwa sejarah. Contoh paling terkenal, banyak orang yang ingat Nelson Mandela, pejuang anti-apartheid dari Afrika Selatan, meninggal di penjara pada tahun 80-an. Padahal, kenyataannya, dia bebas, jadi presiden, dan baru meninggal tahun 2013. Video itu bilang, Mandela Effect ini bukan karena salah ingat biasa. Ini bukti bahwa dimensi lagi bocor. Ada pergeseran realitas. Ada alam semesta paralel yang bertabrakan dengan alam semesta kita. Keren kan? Tapi, menurut sains, gini penjelasannya. Fenomena ini pertama kali diidentifikasi dan diberi nama oleh Fiona Broom, seorang peneliti paranormal. Tapi, psikolog kognitif punya penjelasan yang lebih membumi. Ini disebut false memory, atau ingatan palsu. Elizabeth Loftus,
seorang profesor psikologi kognitif dari University of California, Irvine, udah puluhan tahun meneliti tentang ingatan palsu. Dalam eksperimennya, dia bisa bikin orang ingat kejadian yang nggak pernah terjadi, cuma dengan cara ngasih sugesti atau informasi yang salah secara berulang-ulang. Kenapa banyak orang salah ingat tentang Nelson Mandela? Karena selama bertahun-tahun, berita tentang perjuangannya di penjara terus-menerus diberitakan. Otak kita, yang nggak selalu akurat, bisa aja nyimpulin di penjara lama banget jadi meninggal di penjara. Apalagi kalau ditambah film-film, buku-buku, atau obrolan yang salah kaprah. Ini yang disebut suggestibility dan confabulation, bukan karena dimensi bocor. Kedua, soal AI Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Video itu bilang, AI itu bisa jadi wadah jin, katanya. Jin-jin yang dulu dipenjara sama Sulaiman, sekarang bisa masuk ke dalam sistem AI, dan bikin AI itu jadi hidup dan punya kesadaran. Mereka juga bilang, kalau AI halusinasi ngasih jawaban aneh di luar data latihannya, itu tanda-tanda jin lagi merembes. Ini kocak banget. Gue pengen ketawa sekaligus nangis. Penjelasan, simpelnya, AI itu adalah program komputer, kode, algoritma, matematika. Nggak punya ruh, nggak punya nyawa, nggak punya kesadaran. AI belajar dari data yang dikasih manusia. Kalau data yang dikasih jelek, bias, atau nggak lengkap, ya hasilnya jelek. Kalau ngasih jawaban aneh, itu namanya AI hallucination. Itu terjadi karena model statistik yang dipakai AI gagal memahami konteks, bukan karena kemasukan jin. Paper dari OpenAI dan IBM Research menjelaskan bahwa AI hallucination itu disebabkan oleh overfitting terlalu cocok sama data latih, bias data atau keterbatasan model. Ini masalah teknis, bukan masalah supranatural. Bayangin lo, punya kalkulator. Kalau lo pencet 1 tambah 1, terus keluar 3, lo bakal mikir, wah, kalkulator gue kemasukan jin. Atau lo bakal mikir, wah, baterai kalkulator gue udah habis, atau tombolnya rusak. Jawabannya jelas. Bro, rusak atau error? Bukan jin. Gue tambahin, Islam mengajarkan kita untuk mempelajari ilmu pengetahuan, termasuk teknologi. Nabi Muhammad SAW bersabda, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Artinya, kita nggak boleh takut sama teknologi, apalagi nganggap teknologi itu sebagai sesuatu yang setan. Yang penting, kita pakai teknologi untuk kebaikan, bukan untuk maksiat. AI itu alat, bisa dipakai bikin kebaikan, bisa dipakai bikin kejahatan, tapi dia nggak akan pernah jadi wadah jin karena secara fundamental, dia cuma kode. Nah, ini nih bagian yang gue sengaja tambahin. Karena gue lihat banyak banget orang yang salah paham. Bahkan mungkin lo sendiri selama ini salah paham. Gue bakal kupas tuntas soal cincin Sulaiman dari berbagai sumber. Kesalahan paham nomor 1. Cincin itu sumber kekuatan. Ini yang paling fatal. Banyak orang mikir, Nabi Sulaiman bisa kuasai jin karena pakai cincin ajaib. Kalau cincinnya hilang, kekuatannya hilang, ini pemikiran yang sangat berbahaya. Karena bisa mengarah ke syirik. Syirik adalah menyekutukan Allah. Percaya bahwa ada kekuatan lain di luar Allah yang bisa memberi manfaat atau mudarat. Dalam Islam, sumber kekuatan hanyalah Allah. Nabi Sulaiman hebat. Karena Allah ngasih dia kekuatan, bukan karena cincin. Cincin itu cuma simbol. Kayak tongkat Nabi Musa, tongkat itu bisa berubah jadi ular karena Allah, bukan karena tongkatnya ada magnetnya. Kesalahan paham nomor 2. Cincin itu benda fisik yang bisa dicari. Ada orang-orang yang ngaku-ngaku punya cincin Sulaiman. Ada yang jual cincin, katanya cincin Sulaiman asli di marketplace. Harganya bisa jutaan. Ini penipuan, bro. Cincin Sulaiman yang asli itu udah nggak ada di dunia. Menurut beberapa riwayat, cincin itu dibawa naik ke langit atau dikubur bersama Sulaiman. Wallahu alam, Allah yang lebih tahu. Yang jelas, nggak ada bukti arkeologis yang pernah nemuin cincin bertuliskan Property of Nabi Sulaiman atau semacamnya. Syekh Nurjan dari laman nurmuhammad.com menjelaskan bahwa cincin Sulaiman yang sebenarnya itu ada di surga. Aman dari incaran orang-orang jahat. Jadi, buat lo yang takut sama Freemason, atau Illuminati yang katanya pengen nyari cincin Sulaiman buat nguasai dunia, tenang aja, mereka nggak akan pernah nemu, karena barangnya udah nggak ada di dunia. Kesalahan paham nomor 3. Cincin itu peninggalan teknologi canggih. Ini yang lagi viral sekarang. Anggapan bahwa cincin itu alat kuantum adalah anggapan yang muncul dari film-film Hollywood dan buku-buku fiksi ilmiah. Dalam budaya populer,
Sering digambarkan benda-benda kuno punya kekuatan super canggih. Padahal, dalam pandangan Islam, mukjizat itu bukan teknologi. Mukjizat itu kehendak Allah yang di luar hukum alam biasa. Gua kasih analogi, lo punya remote TV. Remote itu pakai teknologi inframerah. Kalau lo pencet tombol, TV nyala. Itu teknologi. Bisa dipelajari, bisa direproduksi, bisa dibikin di pabrik. Sekarang, bandingin sama doa. Lo berdoa sama Allah minta sesuatu. Terus terkabul, itu mukjizat atau karomah. Nggak bisa dipelajari di kampus, nggak bisa direproduksi di laboratorium, nggak bisa dijual di toko. Nah, kekuasaan Nabi Sulaiman itu, kategori yang kedua, doa dan mukjizat. Bukan kategori yang pertama, teknologi. Kesalahan paham nomor 4. Cerita dari sumber Yahudi dan Kristen dianggap sama dengan Islam. Banyak cerita tentang cincin Sulaiman yang berasal dari kitab Testament of Solomon, Wasiat Sulaiman, atau dari tradisi Yahudi. Dalam Talmud, kitab-kitab ini bukan kitab suci dalam Islam. Isinya campuran antara sejarah, mitos, dan dongeng. Dalam Islam, sumber utama kita cuma Al-Quran dan hadis yang syahih. Jadi, kalau ada cerita dari luar itu, kita harus selektif. Bisa aja ceritanya bagus, bisa aja ceritanya ngaco. Kita nggak bisa asal comot. Gue tambahin cerita yang jarang diketahui. Dalam beberapa riwayat, diceritain bahwa setelah Nabi Sulaiman wafat, setan-setan membuat buku-buku sihir palsu, lalu mereka kubur di bawah singgasana Sulaiman. Setelah Sulaiman wafat, setan-setan itu bilang ke orang-orang, "Nih, lihat, ini ilmu Sulaiman yang sebenarnya. Dia itu bukan nabi. Dia itu tukang sihir, makanya dia bisa kuasai jin." Ini adalah fitnah besar yang dilancarkan setan untuk merusak citra Nabi Sulaiman. Bahkan dalam surat Al-Baqarah ayat 102, Allah membantah fitnah ini, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir, tetapi setan-setan itulah yang kafir. Jadi, konspirasi udah ada sejak ribuan tahun lalu. Setan juga jago bikin hoax. Bedanya, dulu hoax pakai buku yang dikubur, sekarang hoax pakai YouTube dan media sosial. Metodenya beda, tapi tujuannya sama, ngerusak iman manusia. Di bagian akhir video itu, mereka ngomongin soal survivor key atau kunci keselamatan. Mereka bilang, kunci selamat dari semua kekacauan dimensi dan konspirasi ini adalah fitrah. Fitrah itu apa? Fitrah itu kesucian asali manusia. Naluri bawaan untuk mengenal Tuhan. Ini sebenarnya konsep yang bagus banget dan sangat islami. Dalam Al-Quran, surat Ar-Rum ayat 30, Allah bilang, "Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam." Sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Artinya, manusia memang diciptakan dengan bawaan untuk mengenal dan menyembah Allah. Kalau lo punya hati yang bersih, lo bakal bisa bedain mana yang benar dan mana yang salah. Lo bakal bisa ngerasain mana hidayah dan mana kesesatan. Tapi masalahnya, video itu membungkus konsep fitrah ini dengan bungkus konspirasi yang menyesatkan. Mereka bikin lo takut sama teknologi, takut sama CERN, takut sama AI, takut sama Templar, takut sama Illuminati. Padahal, yang paling harus ditakuti itu cuma Allah. Kalau lo udah takut sama Allah, lo nggak perlu takut sama apapun. Pesan gue buat lo semua. Pertama, jangan gampang percaya sama video-video viral dengan judul sensasional. Cek dulu sumbernya, cek dulu faktanya, cek dulu logikanya, jangan cuma karena judulnya mengejutkan, atau gila, langsung lo telan mentah-mentah. Kedua, perbanyak belajar agama dari sumber yang terpercaya. Baca Al-Quran pakai terjemahannya, baca hadis, baca buku-buku ulama, tanya ke ustadz, atau guru ngaji, kalau ada yang nggak ngerti. Jangan jadiin YouTube sebagai satu-satunya sumber ilmu agama lo. Ketiga, jangan takut sama sains dan teknologi. Islam adalah agama yang sangat menghargai ilmu pengetahuan. Ilmuwan-ilmuwan Muslim dulu adalah yang terdepan di dunia. Justru dengan belajar sains, lo bisa makin takjub sama kebesaran Allah. Langit, bintang, galaksi, atom, partikel kuantum. Semua itu ciptaan Allah. Semakin lo paham sains, semakin lo sadar betapa agungnya Sang Pencipta. Keempat, jangan jadi orang yang suudzon sama sejarah. Sejarah itu rumit. Nggak semua yang lo lihat di film-film itu benar. Nggak semua konspirasi di internet itu fakta. Belajar sejarah dari buku-buku yang ditulis sama sejarawan kredibel, bukan dari YouTube konspirasi.
Kelima, jaga fitrah lo. Hati yang bersih itu radar terbaik buat ngedeteksi mana yang hak dan mana yang batil. Kalau ada sesuatu yang bikin lo ragu, bikin lo takut, bikin lo was-was, coba tenangin hati, sholat, zikir, baca Quran, minta petunjuk sama Allah. Insya Allah, Allah bakal kasih jalan keluar. Bro and sis, gue denger azan maghrib udah berkumandang. Perut gue udah jerit-jerit minta diisi. Mata gue udah mulai nanar ngeliat layar. Tapi sebelum gue cabut, buat buka puasa, pakai kurma dan air putih anget, plus gorengan. Kalau ada, gue mau ngucapin makasih banyak buat lo semua yang udah setia nonton sampai detik ini. Lo adalah orang-orang pilihan. Lo adalah orang-orang yang gak males mikir. Lo adalah orang-orang yang mau nyari kebenaran meskipun harus nonton video durasi panjang. Gue salut sama lo. Sekali lagi gue ingetin. Jangan termakan hoax. Jangan termakan konspirasi. Jangan termakan video-video gak jelas. Perbanyak belajar. Perbanyak ibadah. Perbanyak silaturahmi. Dan yang paling penting, jangan lupa like, subscribe, dan share. Kalau lo suka video ini, share ke semua grup yang lo punya. Share ke grup keluarga, grup sahabat, grup kantor, grup arisan, grup mantan. Kalau masih ada, biar mereka juga pada sadar dan gak gampang dibohongin sama konten-konten sampah. Kalau lo gak share, gak apa-apa sih. Tapi gue cuma bisa berharap, semoga lo tetap diberikan hidayah dan dijauhkan dari orang-orang yang suka nyebarin hoax. Amin. Oke, gue Agama Jeh ID, pamit undur diri, selamat berbuka puasa. Selamat menikmati hidangan, selamat menjalankan ibadah maghrib. Semoga puasa kita diterima. Semoga amal ibadah kita dilipat gandakan. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang beruntung di dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.